Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Hayatus Sahabah, Juz 2, halaman 520-521, ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasai, bahwa sahabat Anas bin Malik bercerita, suatu hari, kata beliau, saya beserta beberapa sahabat yang lainnya berada di satu majlis bersama dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang begini, wahai sahabatku, lihatlah, sebentar lagi akan masuk seorang laki-laki calon penghuni surga. Tak lama kemudian, datang seorang bapak-bapak tua, penduduk asli Madinah. Sahabat Ansar berarti. Janggutnya basah, habis ambil air wudhu nampaknya. Besok begitu lagi, Rasulullah juga bilang, coba lihat, sebentar lagi akan masuk laki-laki calon penghuni surga. Ternyata yang masuk bapak yang sama yang kemarin. Nah, kejadian itu berulang 3 kali. 3 hari berturut-turut. Ada seorang sahabat muda namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah ini putra Amr bin As. Amr bin As yang nanti jadi gubernur di Mesir pada masa Khalifah Umar ibn al-Khattab. Abdullah masih remaja saat itu. Selesai taklim, ya udah, sahabat bubar, bapak tadi pun keluar. Diikutilah oleh Abdullah bin Amr bin As. Sudah agak jauh dari tempat pengajian tadi, didekati oleh Abdullah, bapak tua itu. Wahai bapak, mohon izin, saya baru saja habis bertengkar hebat dengan bapak saya. Dan saya bilang sama bapak saya, sama ayah saya tak mau ngelihat bapak selama 3 hari. Saya tak mau pulang ke rumah, Pak, selama 3 hari. Jadi, Pak, bolehkah saya numpang nginep di rumah bapak selama 3 hari? Kata si bapak tadi, kalau pengen nginep di rumah saya boleh-boleh saja, tapi rumah saya gubuk. Tak apa-apa, Pak, yang penting saya numpang nginep di rumah bapak. Ya sudah, ngineplah Abdullah di rumah bapak itu. Sebenarnya beliau punya maksud. Nah, pada malam harinya, Abdullah nyaris tak bisa tidur. Karena pengen ngeliat, pengen ngintip. Ini si bapak tua ini ibadahnya seperti apa? Bangun malamnya gimana? Tahajudnya gimana? Wirid zikirnya itu gimana? Ternyata malam pertama si bapak bangun sih, sholat. Tapi tahajudnya biasa-biasa saja. Wirid zikirnya sekedar saja. Habis itu tidur. Begitu juga malam-malam berikutnya. Setelah lewat 3 malam, Abdullah sampai berkata di hatinya, aduh, rasa-rasanya ibadahnya biasa-biasa saja. Hampir-hampir kata Abdullah, aku meremehkan itu bapak. Sudah, akhirnya aku dekatilah bapak itu, kata Abdullah bin Amr bin As, dan saya berkata kepada si bapak, wahai bapak, mohon maaf pak, sebenarnya saya tidak sedang bertengkar dengan bapak, tidak. Tapi ketahuilah bahwa kami pernah mendengar Rasulullah mengatakan bahwa akan masuk seorang calon penghuni surga, dan itu bapak. 3 kali pak kejadiannya berturut-turut. Jadi saya sengaja nginep di rumah bapak ini, pengen ngeliat bagaimana sih ibadah bapak, cemana sih tahajud bapak, gimana sih wirid bapak. Tapi ternyata yang kulihat ya biasa saja. Ibadah bapak rasanya tak ada yang istimewa. Apa dijawab oleh itu bapak? Wahai anak muda, ketahuilah bahwa ibadahku, salat sunnahku, wirid zikirku tak lebih dari yang sekedar kau lihat. Ya itu saja. Aku ibadah sekedarnya, lalu aku tidur lagi. Tapi ketahuilah wahai anak muda, aku tidak pernah punya rasa yang tidak baik kepada sesama saudara muslim. Aku tak pernah suuzon. Aku tak pernah, hatiku tak pernah berburuk sangka kepada sesama saudara muslim. Aku tak pernah hasut, aku tak pernah dengki kepada mereka. Aku tak pernah iri atas apapun yang Allah berikan kepada mereka. Kata Abdullah, wahai bapak, memang mungkin ibadah bapak sedikit, tapi pak, ketahuilah bahwa orang yang mampu punya hati, tak pernah kesal sama orang, tak ada hasad, tak ada dengki, itulah yang sulit. Yang nyaris kami tak bisa. Berarti bapak bisa sampai pada derajat yang istimewa itu karena bapak mampu menjaga hati bapak. Saudaraku,
mampu menjaga hati ini berat sekali. Karena kita sedikit-sedikit rasanya pengen nyalahin orang. Orang tuh tak ada benernya aja. Yang benar cuma saya, orang lain tak benar. Apalagi kalau orang tuh cara berpikirnya tak sama dengan kita. Ya udah dia salah aja, yang benar cuma saya. Ini berat. Mampu untuk menjaga hati, bersih hatinya kepada sesama saudara muslim, inilah orang yang bisa tinggi derajatnya di sisi Allah. Maka benar kalau kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di akhirat tidak akan bermanfaat lagi harta yang banyak. Tak ada gunanya keturunan yang hebat yang mampu datang kepada Allah, yang bisa diterima oleh Allah adalah orang yang hatinya bersih, hatinya selamat dari buruk sangka, dari suuzon, dan hati yang penuh dengan hasad, iri, dan dengki. Mudah-mudahan Allah jagakan hati kita. Menjadi orang yang mampu kita menjaga hati kita. Selalu berhusnuzon, berbaik sangka kepada sesama saudara kita muslim. Wallahu a'lam bishawab.